oh ya udah yang penting keterima FK gitu kan, PTN. Nah, yeah. tapi aku nggak mikir kayak kalau udah keterima ngapain, apa yang harus di prepare. Nah itu sih aku kecolongannya di situ. Pokoknya apa ya, kalau biologi tuh harus suka yang bagian manusianya. Oke, FYI aku paling nggak suka dan nggak bisa fisika. Itu tuh ini sih Kak, mabimnya Iya, lumayan. masih mabim. Yang bikin gitu. capek. Ada mabim, tapi ujian juga. Iya, Tiba-tiba benar. tadi kayak ada skills lab apa. Dan masih kaget. Dan masih kaget. Iya, itu. itu. Itu kuncinya guys, masih kaget juga. Karena ya. ini buat teman-teman semua sih. Karena kan di Lavender aku mikirnya kayak oh ya udah yang penting keterima FK gitu kan, PTN. Nah, iya. tapi aku nggak mikir kayak kalau udah keterima ngapain, apa yang harus di prepare. Nah itu sih aku kecolongannya di situ. Jadi kalau misalkan mungkin ini agak terlalu one step ahead ya buat teman-teman kan, tapi ya nggak apa-apa sih, dipikirin aja. Betul. Ya memang kadang-kadang tapi memang benar sih kalau udah ya itu sekilas sambil di ini aja. Mungkin catch up setelah diterima langsung catch up gitu ya harusnya ya, bisa ya, karena bahwa ada loh yang harus dipersiapkan gitu, nggak cuma lulus. Tapi kalau masih SMA, masih kelas 12 ya dulu aja. Ya kan? Diterima dulu aja kan di FK-nya. Diterima dulu aja baru dilanjutin gitu di apa catch up tadi, apa ini harus ngapain nih habis ini nih, pembelajarannya apa, mungkin diputar lagi ulang video ini nanti. Saya pelajarin apa ya, mungkin kalau udah keterima tuh langsung ngejar, karena mungkin pas 2019 tuh kan jadwalnya beda-beda ya Kak. Jadi aku tuh inget banget jarak antara daftar ulang UI dengan masuk mabim di UPN tuh cuma 3-4 harian. Jadi aku tuh harus kayak mau kemana nih, harus nentuinnya saat itu juga. Jadi kayak nggak ada waktu buat siap-siap. Tapi kan mungkin kalau kedepannya kan timelinenya bakal berubah-berubah dan tergantung sama teman-teman sendiri. Jadi kalau misalnya udah nentuin pilihan langsung dipersiapkan gitu buat jurusan apapun. Iya. Ya buat jurusan apapun bener loh. Banyak yang kadang masih kalau apalagi kalau jurusan yang didapat itu memang jurusan impiannya gitu. Kayak saya dulu kayak saya gitu, ngapain lagi ya, nanti kan saya diterima dulu gitu, nyantai dulu aja kali gitu kan. Nah, ternyata ada yang harus di catch up terutama apalagi teman-teman yang mau masuk kedokteran FK itu. Jadi apa yang harus dipikir ya udah mulai di ini, nggak terlalu banyak euforianya ya gitu. Oke, nah ini ada yang mau dicerita lagi. Kalau tadi untuk selama di kedokteran udah ya tadi ya, apa ke sekarang di mana di gitu, skripsinya nanti aja ya kita ngobrolinnya ya, jangan nanti keterima dulu. Iya, keterima dulu. Oke. Pinter biologinya gitu, bener apa enggak? Kalau ini aku jawabnya langsung aja to the point. Bener. Oh bener. Iya. Harus pinter, harus seneng, harus yang penting paham, atau harus yang penting mau belajar? Yang mana nih? Harus seneng banget enggak? Karena kalau suka biologi, tapi ada yang bilang ya tapi sukanya yang hewan-hewan, kan beda deh. Iya, ada suka biologi tapi sukanya pas lagi ngomongin tumbuhan gitu. Itu ngaruh nggak sama apa enggak gitu? Bener-bener kepikiran nih. Pokoknya apa ya, kalau biologi tuh harus suka yang bagian manusianya gitu. Jadi sistem organnya, dan juga sama ini sih Kak, yang bagian metabolismenya. Kan ada tuh yang kayak tentang katabolisme, anabolisme, itu kan yang suka dijelimetin sama anak-anak SMA kan. Nah, itu kalau masuk FK pasti ketemu lagi. Bahkan bakal ketemu sama saudaranya yang lebih parah bernama biokimia. Oke. Jadi harus ya, kalau misalkan dari situ aja nggak suka, jadi coba apa ya, dipikirkan lagi. Sama yang apa ya, yang bikin aku prepare lumayan buat ke FK itu pas selama di Lavender kan aku belajar biologinya materi SIMAK ya Kak. Betul. Khususnya biologi tentang manusianya. Dan biologi SIMAK itu udah advance level lah, udah sekelas Campbell, sekelas buku fisiologi gitu. Dan aku tuh emang tertarik di situ gitu, kayak gimana sih tubuh manusia bekerja, gimana sih kita kok bisa kayak nggak kedinginan apa, pokoknya kenapa otot kita bisa bergerak gitu. Yang kayak gitu tuh ngebantu banget pas kalian udah masuk FK, karena pas semester 1 awal pasti ngulang belajar sel lagi, belajar metabolisme lagi, belajar sistem organ dasar lagi. Oke, tapi
ya tadi ya kayak soal tentang manusia. Pokoknya punya penasarannya aja juga Iya, kan, pokoknya sering mau belajar, mendalami. mau mendalami. Iya. Kalau udah ngeliat aja udah enak. Oke. Nah, itu tadi kalau soal tentang biologi harus pintar apa enggak? Pintar, suka gitu kan ya, mau mendalami gitu. Kalau harus ikut organisasi, tadi kan sempat dibahas ya yang tentang ikut organisasi. Tapi itu ini apa kayak berapa dari semua anak FK yang rutin, yang aktif gitu? Sebanyak itu kah atau memang sebenarnya banyak juga kok yang kuliah pulang aja gitu? Bisa dibilang tergantung orangnya sih. Kalau perbandingan aku kasarnya mungkin 60 yang ikut organisasi, 40 yang nggak ikut gitu. Atau banyak kasusnya yang mungkin awalnya dia ikut tapi ternyata nggak passionate, akhirnya keluar. Akhirnya hilang-hilangan. Iya, akhirnya hilang-hilangan. Itu ada juga. Ada juga banyak. Iya, kalau di jurusan lain kan banyak tuh, ada yang bahkan kita tahu ada yang sampai 90% lah mungkin pernah tentang. Yang penting dia masih ikut tuh kan. Ada himpunan, BEM ya kalau di kedokteran langsung BEM fakultas ya. Ada yang di BEM fakultasnya ikut, di UI-nya ikut, di Abaya ikut gitu-gitu. Tapi pokoknya masih aktif lah ya, nggak full ini ya gitu. Oke, nah ada ini nggak yang ngebedain banget deh? Pokoknya kalau lagi jalan nih, nah ini anak FK nih gitu. Selain dia keliling-kelilingnya di Rumun Ilmu Kesehatan di Yarika, karena ini anak FK nih, kelihatan secara ini anak FK nih, ngebedain gitu. Wah ini anak FISIP. Nah kalau anak FISIP mungkin bisa ngebedain lah kita. Ada ini anak FK nih, ini anak MIPA nih kelihatan nih gitu. Ada kelihatannya apa? FK UI ya berarti. FK UI, kita ngomong kita lagi jalan. Di UI. Kita lagi jalan di UI nih ya, atau kalau Kazat bisa lagi mampir di Masjid UI gitu, lagi duduk-duduk. Oh ini anak FK nih gitu. Tahu nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan apa tuh? Karena pertama kita tuh ada SKDekan Kak. SKDekan namanya pakaian SKDekan. Jadi kita tuh ada pakaian peraturan. SKDekan. Iya. Oke. Jadi ada peraturan kayak gimana sih berpakaian yang pantas dan sopan untuk melatih profesionalisme sebagai dokter. Jadi contohnya kayak harus kemeja, nggak boleh pakai jeans gitu. Waduh. Jadi nggak boleh deh. Apalagi kalau kemeja dibuka kayak gini nggak boleh juga. Nggak boleh. Nggak boleh, harus rapi ya. Sebenarnya lebih strict di UPN sih Kak. Kalau di UPN lebih strict, dia tuh kayak bener-bener yang harus pakai sepatu buat maba ya, harus pakai sepatu hitam, harus pakai rok hitam. Cowok nggak boleh gondrong atau enggak atau enggak diminta buat potong rambut gitu. Oh, harus dipotong ya? Iya. Kalau di UI masih boleh dikuncir atau itu masih boleh? Kalau di UI aku nggak tahu kasusnya sih, tapi nggak begitu strict. Pokoknya kalau strict lebih strict UPN. Sampai gimana tuh kalau ternyata dia nggak memenuhi SKD-kannya gitu. Misalkan kalau cewek dosennya notice rambutnya diwarnain gitu. Biasanya lebih ditegur aja sih Kak, ditegur. Gitu. Tapi bukan sampai nggak boleh masuk kelas gitu. Ada yang pernah kayak gitu? Pernah dengar ya? Belum pernah ngerasain. Jangan sampai. Maksudnya at least ngelihat lah dalam atau cerita-cerita. Mungkin karena aku angkatan online juga sih, jadi belum ketemu angkatan. Tapi yang jelas kalau di notice dosen dokter pasti ditegur. Langsung. Atau aku pernah sih kemarin banget, berarti pas aku lagi studi di puskesmas itu mungkin kita bajunya tuh yang agak lecek gitu loh Kak. Tahu kan kalau jas lab kan kita pakai jas lab gitu. Nah sama dokternya tuh kayak kamu kok lecek banget sih, besok disetrika dulu ya. Atau kayak misalkan rambutnya ini Kak, rambut itu harus dikuncir kalau praktikum. Oke. Harus dikuncir rapi nih gitu. Jadi kalau misalkan rambutnya tergerai, kadang dokternya tuh kayak kamu dikuncir baru boleh masuk praktikum. Kalau itu baru boleh masuk. Tapi kalau misalkan di UI biasa nih ya berarti yang pakai kemeja rapi, nggak pakai jeans gitu, rambutnya rapi. Sama ini Kak, anak FKU itu dia sangat bangga dengan lanyardnya. Lanyard. Jadi biasanya per angkatan tuh ada ciri khas lanyardnya sendiri. Kalau angkatan aku tuh tulisannya Stovia. Balik lagi zaman dulu ya. Okay. Kalau angkatan bawah tuh ada yang nama angkatannya gitu. Ada yang pakai mungkin lanyard FK yang warna hijau. Nah itu dipakai setiap hari, daily gitu? Sering sih pada pakai, biasanya kalau praktikum atau. Jadi hampir selalu dibawa ya akhirnya karena takut ketinggalan malah lebih bahaya ya. Oke.
Jadi ada yang pertama tadi berarti rapi. Rapi bajunya. Tapi kalau sepatu di UI nggak masalah. Kalau sepatu warna. nggak boleh sendal. Kalau warna nggak boleh masalah, sendal, tapi nggak oke. boleh sendal. Sama kalau nggak boleh sendal sama ya. Di UI seluruh juga sebenarnya nggak boleh sendal. Sebenarnya nggak boleh. Kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi kalau di UI FK lebih strict tuh masalah sendal, nggak boleh sendal gitu. Oh, sama satu lagi, tapi ini agak mengeneralisir sih. Tapi biasanya anak-anak FK tuh suka megang tab atau iPad. Itu pertanyaan juga tuh kemarin ya. Oh, iya. Kayak gitu. Jadi pegang semua hampir sebagian besar gitu. Hampir sebagian besar, sekitar mungkin 70% lah. Oh, pasti lagi nenteng. Iya, karena kalau praktikum ya anaknya nyatetnya pakai tab atau iPad. Ya, oke. Jadi memang udah paperless juga gitu ya. Iya apa sih. udah Karena malas bisa aja? lebih gampang lihat contekannya. Oh ya, Iya. betul. Kan ada ringkasan materi, Iya. ada soal tahun lalu. Bisa di Iya. screenshot, taruh juga ya di Iya, situ. benar. Itu bisa dicoret-coretnya bisa langsung di situ ya. Iya memang sangat berguna sih sebenarnya buat yang mau nyobain biar kayak anak FK dulu. Gitu. Tapi nggak harus. Nggak harus ya, itu agak mengeneralisir. Sebenarnya di mana-mana juga ada Iya, ada. di fakultas UGM, lain fakultas lain. juga ada yang udah banyak kayak gitu sih. Tapi ya di itu agak menyeluruhin tapi Iya, ada. iya. Tapi Terus yang banyak. tahu nggak sih Kak yang jokes kalau anak FK, oh iya tab iPad berseliweran di mana-mana. Iya, berserakan. MacBook berseliweran kemana-mana. Betul. Itu aku konfirmasi di FKUI benar ya. Oh benar adanya. Kayaknya di video itu FKUI sih. Oh, iya. Benar gak ya? Kayaknya RIK banget tuh. Pagernya atau apa Ya, itu yang tidak patut dicontoh, tapi ya gimana. Benar-benar. Tapi ya karena itu lingkungannya kalau di UI ya itu agak eksklusif banget ya memang ya. Setuju. Nah, kalau fakultas itu kan kayak fakultas tuh kalau teman-teman ini kayak sekolah gitu, kayak SMA mana ya udah itu semua anaknya SMA situ kan gitu. Walaupun ada banyak fakultas-fakultas lain tapi nggak memang dan bebas dimasuki, tapi memang agak lebih eksklusif buat semua, masing-masing fakultas juga kayak gitu. Oke, nah untuk teman-teman ada yang mau ada yang mau ditanyakan kah? Sambil dilihat ya ini di Zoom-nya tadi. Mana sih Zoom-nya? Oke. Wah, rame nih. Ketemu fisika nggak sih Kak kalau kuliah FK? Oh iya. Oke, FYI aku paling gak suka dan gak bisa fisika. tapi kalau misalkan kalian bisa fisika dan suka fisika ataupun bisa matematika dan logika matematika sih sebenarnya Kak, itu bakal ngebantu banget. Iya. Kenapa? Ada Karena tuh sekarang di tes iya, SNBT. benar. Karena kalau kalian belajar fisiologi itu pasti bakal ketemu konsep dasar fisika kayak tekanan. Oh. Terus mungkin kalau belajar indra kan mata masih optik tuh masih ada. Terus telinga juga suara juga masih ada. Jadi bakal ngebantu banget. Terus kalau matematika tuh kalian masih ketemu dosis-dosis di farmasi, masih ketemu statistika di metodologi penelitian. Jadi itu membantu banget. Jadi kalau aku bisa ngulang di kelas 12, aku bakal tidak membenci fisika dan matematika kalau masuk FK gitu. Karena logikanya tuh kepake banget. Karena teman-teman aku tuh banyak yang dia tipenya tuh mau masuk teknik tapi keterima FK, atau misalkan nggak boleh teknik gitu. Oh iya, sebenarnya dia maunya ada. teknik. Maunya gitu. masuk teknik ya. Nah, tapi gara-gara itu dia masuk FK dan dia udah punya base fisika yang bagus, matematika yang bagus, itu bener-bener ngebantu gitu. Buat logikanya. Tapi hafalan juga ini banget gak? Perlu kalau hafalan gimana? Perlu dikuatin banget atau hafalan ya? Hafalan secara umum, bukan hafalan rumus. secara umum, bukan rumus. Kalau hafalan secara umum itu sebenarnya bakal membantu, terutama yang harus benar-benar hafal mati. Ditanya saat itu juga bisa jawab, itu buat anatomi sih, praktikum anatomi. Sama praktikum in general biasanya pertanyaan itu pertanyaan yang hafalan. Jadi ya itu juga harus bisa dipakai. Tapi kalau misalkan Kak, berarti harus ngafalin semua anatomi dong di saat yang sama gitu. Enggak juga, karena kan ada per modul ya kan. Jadi kayak modul ini kita ngafalin tentang sistem syaraf, terus modul ke depan kita ngafalin tentang otot-otot gitu. Jadi kayak enggak saat itu juga kamu ngafalin satu manusia. Enggak harus. Iya, enggak harus ini. Dan sambil berjalan juga 4 tahun juga ntar lama-lama ya keingat lagi, dipelajarin lagi gitu-gitu juga kan. Ntar belajar lupa, belajar lagi. Nah, itu
tadi ya berarti buat teman-teman yang aku mau masuk FK untuk apa belajar matematika fisika nih, buang saja gitu, enggak ya. Jadi enggak boleh ya, tetap harus dipelajari juga, bahkan tadi untuk ininya gitu, untuk apa namanya, memperkuat selama belajar, selama jadi belajar jadi dokter. Tadi ada yang nanya tadi masuknya, oh iya tadi disebutin nggak ya, pas di FKUI yang kedua itu diterimanya lewat SIMAK UI reguler. Ya oke. Itu terima banyak juga apa enggak? Oh enggak. Ya? Kenapa enggak? Karena mungkin scope-nya beda ya. Jadi buat teman-teman nanti dalam perjalanan mencari PTN tuh butuh plan A, B, sama C. Jadi kalau misalkan 2019 tuh aku dari plan A sampai C bener-bener aku cari Kak, bener-bener aku kejar gitu. Makanya dapat yang dari FKUI sampai FKUIN gitu. Kalau 2020 karena aku udah tahu, oh ya udah maunya plan A aja, nggak mau plan B, nggak mau plan C. Jadi aku TBK masukinnya FKUI, FKUGM. Udah FKUI, FKUGM. FKUGM. Terus SIMAK reguler karena nggak bisa masukin FKUI, FKUI, ada aku masukin FKUI Farmasi UI gitu. Tapi alhamdulillah diterima di FKUI gitu. Jadi udah tuh langsung langsung dapet tuh akhirnya di FKUI, langsung pindah. Oh tapi ini aku pindahnya tuh baik-baik Kak. Baik-baik gimana nih, jadi, permisi Bapak Dekan gitu. Karena selama di UPN kan aku kayak belajarnya 100%, nyari temennya 100%, punya kenalan 100%. Karena, oh iya, berarti walaupun semi gap year kalau anak sekarang nilainya masih bagus ya di semester 2. Alhamdulillah masih bagus sih. Karena masih 100% juga belajarnya. Masih 100% juga belajarnya. Karena kan masih gembel ya Kak, apakah aku stay di UPN atau pindah ke UI gitu. Jadi pas aku pindah ke UI juga pamit gitu, kayak makasih ya teman-teman udah 1 tahun di UPN. Makasih ya misalkan Abang udah ngebimbing atau gitu. Terus aku juga ngasih surat pengunduran diri. Oh enggak yang kayak hilang kayak anak les terus tiba-tiba ngilang ya guys ya. Enggak seperti itu ya. Oke. Jadi itu resign beneran ya. Kalau mahasiswa tuh mengundurkan diri ya sama kayak anak orang kerja, beneran pakai surat pengunduran diri, alasannya ditulis gitu karena mau mundur, permisi ngasih ke ini semua gitu. Oke. Nice, itu bisa buat ini kalau teman-teman yang gap year, semi gap year karena ada juga. Ada sekarang ada gap year, ada semi gap year. Kalau gap year itu dia nggak kuliah sama sekali. Kalau semi gap year ya mungkin kayak Nuha atau kayak beberapa teman-teman asal juga banyak tuh. Jadi semi gap year pun ada beda nih. Ada yang ada lagi. Ada yang dia semester genapnya nggak masuk sama sekali. Ada udah ngelepas atau ambil SKS-nya cuma yang praktikum. Tuh ada juga tuh yang kayak gitu tuh. Nah, ada yang ya udah dicutiin beneran ini, atau yang tadi ya di kuliah 100%. Begitu UTBK saya 100% dia datang juga, maksudnya belajar juga 100% gitu, tetap datang gitu. Nah, oke, ini untuk jalurnya ya tadi ya. Kalau Cipa nih nanya susah masuknya Kak, caranya untuk lolos FK Kak. Nah tapi ini ada juga Kak Tunjung nih unik nih pertanyaannya. Kok hilang? Udah. Zoom gue hilang ya? Reconnecting. Intinya tadi pertanyaannya, tapi di situ connect kan? Oke. Di pertanyaannya adalah sebenarnya ini Dokter Tirta sempat ngomongin nih. Yang tentang, pernah dengar gak yang tentang pure blood? Oke. Atau ini, jadi punya background, either jadi dari orang tua langsung, mungkin om, ada yang mungkin kakaknya udah masuk FK gitu. Itu kalau Nuha kan berarti ibu ya tadi ya. Ibu itu udah jadi dokter, itu membantukah selama perkuliahan? Selama perkuliahan dulu nih, kita ngomongin selama perkuliahan. Kalau aku sendiri ya sama ibu, ya. Sebenarnya nggak membantu juga sih. Malah dia tuh yang kayak, oh kamu capek, iya dulu ibu juga capek, kok lebih capek lagi. Aduh. Malah ngebanding-banding. Ternyata ibunya kau mending ya. Mendingan kamu sekarang nulisnya di iPad gitu kan? Iya benar. Dulu Umi harus bawa kadaver sendiri ke kelas.
Ya gitu. Allah, oh beneran gua tuh baru Iya, dapat. ceritanya gitu. Iya ceritanya. Oke. Iya. Oke, oh berarti sampai maksudnya kalau selama perkuliahan nggak ada beda ya kayaknya nggak. Sebenarnya kalau ke perkuliahan enggak ya Kak, karena ya kita kan harus belajar sendiri. Tapi sebenarnya terms pure blood itu kan berarti yang dua-dua orang tuanya dokter. Bisa ya. Half blood itu satu orang Satu tuanya orang dokter. Terus mud blood itu mud blood magel itu dia nggak ada orang tuanya yang dokter. Ya gitu. nggak punya background tuh ya. Dia kayak yang ya udah dari keluarga ya saya yang pertama jadi dokter kayak gitu kan, ada yang kayak gitu tuh gitu. Tapi temen banyak kan yang backgroundnya malah kebalik, backgroundnya magel gitu, nggak ada. Banyak juga. Ya, bisa dibilang 50-50 lah antara half pure sama magel. Sebenarnya apa ya, kalau dari belajar sendiri tuh nggak begitu membantu. Bahkan teman aku ada yang pure blood, dia bingung kan suatu materi, terus aku bilang ya udah kamu tanya aja ke kamu apa ke ibu kamu gitu. Terus dia malah malu ntar malah diledekin gitu. Jadi kalau dari pelajaran sendiri nggak bantu, tapi lebih ke support family sih Kak. Karena balik lagi kalau misalkan kamu udah masuk FK berarti udah komitmen jadi dokter, itu harus tahu ya sepanjang apa jalannya sampai berkarir, dan itu support finansialnya harus tahu. Betul. Secara banyak ya finansial, ya tahu tadi kamu lagi capek. Minimal tahu dulu lagi capek nih. Iya, lagi praktikum apa sih? Gitu kan kayak gitu doang ya. Paling dia lebih bisa ngobrol. Bisa curhat. Oke. Tapi kalau secara pembelajaran atau itu nggak begitu sih. Karena kan orang tuanya juga sibuk kalau dokter spesialis atau konsulen atau guru besar. Apalagi ya kalau guru besar yang bahkan di UI itu FYI nanti bisa main lah kalau ini. Itu ada jembatan yang menghubungkan dari rumah sakit ke fakultas ke dekanat. Itu benar kan ya? Ke RIK kan? Itu benar karena gurunya dosen sama dokter itu pada balik ke sana dulu, kadang balik lagi. Itu bener ya? Iya, jadi misalkan jaga di RSUI, ntar ngajar di RIK gitu. Oke. Jadi ada kegiatan itu ya, sering bolak-balik gitu. Ya gimana mau nanyanya ya. apalagi kalau yang ini ya. Oke, ini apalagi ya. Jadi pas masuk tadi ya, gimana masuknya, susah nggak masuknya ya? Kalau mungkin dari kacamata nggak terlalu susah ya, karena udah 2 kali masuk juga di FKUI. Tapi ini nggak ketakutannya sama nggak diterima di 2019 sama di 2020. Beda. Pas di 2019 deh. Kalau 2019 tuh kayak pokoknya aku harus kuliah. Gitu. Jadi kayak mau di FK mana atau di PTN mana, bahkan tuh aku kayak yang pas pengumuman SNBT tuh kayak ya udah kalau aku nggak keterima aku mau langsung daftar swasta nih. Jadi karena aku di situ posisinya harus kuliah. Karena sayang lah waktunya kalau misalkan aku gap year, itu kalau personal aku ya. Kalau pas di 2020 tuh karena aku udah settle di UPN, teman-temannya udah enak, pelajarannya udah bisa, terus kayak lagi pandemi lagi kan, lagi nyaman-nyamannya, terus kayak ya udah coba aja deh, do the best, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, tinggal diketawain gitu. Jadi kayak nothing tulus lah 2020. Iya, pas dulu. Tapi teman-teman tahu kamu daftar? Temen dekat. Sebenarnya. Temen dekat. Temen dekat tahu. Kalau satu angkatan enggak. Tapi sebenarnya sih banyak juga kok yang nyoba seangkatan. Itu adalah 5-10 orang yang nyoba simak lagi. Iya sih ya pasti. Kalau dulu waktu ngajar di Politeknik, itu begitu masuk kelas, kalau ke kelasnya anak semester 3 nih. Siapa yang juga? Semester 3 kan. Halo, mahasiswa-mahasiswa yang gagal simak UI kemarin. Wah, karena sebagian besar ada yang ikut lagi gitu. Iya, pasti. PNJ lagi kan gitu. Ada yang ikutnya beneran simak UI-nya doang, ada yang ini doang gitu. Nah, oke, ini pertanyaannya jadi tapi gini, secara kayak atau dibilang ada yang bilang masalah kebanggaan gitu pas masuk. Ya gimana rasanya pas UPN dulu gitu, gimana? Pride-nya gitu ya. Mungkin gimana cara orang mandang kamu bedanya di UPN sama UI? Atau enggak, rasa aku? Pas perasaannya aja, pas perasaan diterima aja. gitu, pas dicek gitu.
Apa dulu nih yang diterima berarti kalau secara runutan? Kalau secara runutan tuh aku masih ingat kan? Aku udah review dulu. Udah review. Review dulu. Pertama itu pengumumannya di UTBK, FKUPN dulu. UPN dulu. Okay. Nah, saat itu tuh dia timeline antara pengumuman SBMPTN dengan pengumuman SIMAK tuh lumayan jauh, Kak. Oh iya. Jadi bahkan aku SIMAK keterima UPN, SIMAK reguler, daftar ulang UPN. Oh, bahkan SIMAK reguler tuh belum pengumuman tes. Aku udah daftar ulang UPN. Oh, belum. Iya, maksudnya baru tes kan? Iya. Oke. Dulu ya ada aturan kayak gitu ya, kayak ya pokoknya daftar dulu tapi tesnya setelah pengumuman. Iya, itu tes. Daftar SIMAK reguler. Oh iya. Tapi tesnya setelah pengumuman SNBT. SBMPTN. Iya. Karena timeline-nya beda kan tahun itu kalau nggak salah. Iya. Sekarang masih kayak gitu. Sekarang ada yang tesnya setelah pengumuman, ada yang sebelum. Masih tergantung kampus tetap. Ya, jadi aku pas belum buka pengumuman lainnya tuh udah ada pegangan FKUPN. Udah daftar ulang lah, udah bayar UKT 1 semester ceritanya. Nah, terus abis itu pengumuman SIMAK reguler, teknik lingkungan paralel, itu aku yang kayak, ya ini mah nggak FKUI gitu. Gitu kan. Nah, terus ini di tangan di kantong udah ada nih FK nih gitu. Ya. Tapi yang lucunya juga Kak, pas pengumuman SIMAK UI pas abis daftar ulang UPN itu tuh aku pengumuman tahap 1 KKI. Oh, yang KKI itu ada ujiannya doang, ada itu yang udah wawancara. Habis itu baru wawancara. Nah, itu tuh aku sebenarnya agak bimbang kayak mau ngelanjutin gak nih wawancara, karena kalaupun keterima kayaknya nggak aku ambil gitu kan. Ada keraguan mau diambil apa enggak. Tapi udah seneng banget juga nggak pas dibilang diterima? Pas tahap 1 keterima. Nggak juga sih, Kak. Oh, nggak juga. Soalnya ini SIMAK UI aku ya reguler sama KKI soalnya tuh jauh banget. Jadi kalau pas SIMAK reguler aku ngerjain 2019 kayak matematika cuma bisa ngerjain 2 gitu. Kalau pas KKI itu aku bisa ngerjain 5. Oke. Aku ngerasanya sejauh itu bedanya. Sejauh itu. Oke, waktu itu ya. Ya udah akhirnya udah pengumuman FKUPN, udah pengumuman SIMAK reguler, lanjut ke tahapan 2 SIMAK KKI, pengumuman KKI, sama terakhir pengumuman UIN. UIN terakhir banget. Pengumuman, tapi tesnya itu kayaknya UIN tuh abis UTBK deh. Belum. Aku lupa. Ya, kalau nggak salah sebelum pengumuman ini. Iya, sebelum pengumuman SIMAK. SBMPTN juga. Oh iya, pokoknya aku ujiannya di awal UIN, tapi pengumumannya terakhir. Pengumumannya tapi paling belakang malah. Wah, oke. Tapi UIN udah diterima kedokteran ya, udah gitu karena udah diterima juga tuh. Iya, UIN tuh enggak banget. Maaf UIN. Maksudnya UIN tuh enggak bukan jadi masuk pilihan. Bukan masuk pilihan setelah UPN dan KKI. Karena saat itu diterima, UKT-nya juga lumayan jauh sih, Kak, antara UIN dan UPN dan UI. UPN dan UI itu mirip UKT-nya. UKT-nya mirip. UKT per semester kan? UKT per semester. Enggak salah. UIN sama UPN tuh jauh UKT-nya. Oh, UIN sama UPN. Iya, UIN sama UPN. Jadi mending UPN. Oh, jadi mending UPN gitu. Oke. Jadi tapi orang tua waktu itu kayak itu ada nggak? Oh, ada. Aku ngerekam semua pembukaan. Pokoknya setiap pengumuman aku sih, tapi nggak tahu. Pas 2019 aja itu udah ada tuh kayak udah diterima gitu. Paling seneng pas UPN. Malah pas UPN sebenarnya pertama. Iya. Dan oke, udah selamat nih, udah diterima. Udah selamat, nih. Udah tenang lah istilahnya. Terserah UI mau gimana. Yang pas 2020? Kalau 2020 aku bukanya sendirian sih, lagi libur semester. Terus kayak ya udah. Ngabarin tapi nangis sih. Nangis dan ngabarin juga. Ngabarin ibu. Oke. Jadi apa namanya? Ya kebanggaan mah ada tetap ya. Dimanapun dimanapun ada. Semua ada kebanggaannya karena apalagi PTN ya tadi. Iya, jujur kayak kalau aku sendiri sama-sama bangga sih Kak antara FKUPN apa UI atau UIN gitu. Karena aku tuh bukan yang sangat UI sentris gitu. Kalau kakakku kan FHUI nih, UI nih, kampus gue gitu kan. Si kakakku gitu. Kalau aku kayak ya udah nggak apa-apa mau dimanapun, yang penting kamu jadi dokter yang baik. Yang penting nanti kamu mungkin lanjutnya bisa spesialis di mana gitu. Jadi kayak masih legowo. Iya, karena itunya ya apa namanya di
diterimanya udah pokoknya FK-nya dulu gitu, S2 atau S2 spesialis mungkin nanti bisa di mana. Nah, itu prioritas orang kan beda-beda kan. Iya, beda-beda ada yang juga. kayak pengennya di top 3 terserah jurusannya mau apa gitu kan. Iya, ada yang UI banget nih gitu. Harus pokoknya UI apapun atau harus UGM gitu. banget pokoknya. Jurusan pilihannya nggak masalah yang mana, yang penting masuk. Jadi balik lagi sih setiap orang. Oke, nih sambil ini pertanyaannya, ada mitos atau fakta, tapi beberapa tadi udah disebutin, yang FK, yang iPad udah, yang tidur 2 jam, nggak 2 jam ya, 3-4 jam ya gitu. Anak UI, tadi dibilang jurusan yang tepat untuk orang yang benci hitungan. Berarti enggak ya? Enggak tepat juga. Enggak tepat sih, juga ya. Pasti ketemu hitungan, pasti ketemu logika matematika. Tetap ketemu juga di mana, di FK, di kedokteran juga pasti juga ketemu. Anak FK banyak jalur beasiswa di kedokteran, benar nggak? Benar. Banyak banget sih. Banyak banget. Iya, jadi kalau misal terutama di FKUI aku ngerasainnya. Di FKUI itu kayak kamu baru masuk aja tuh udah bisa ikut banyak beasiswa, misalkan kayak beasiswa unggulan ya kayak atau Tanoto, itu kayak contoh 2 besarnya. Tapi kalau misalkan kamu cari info-info dari BEM-nya atau dari kemahasiswaannya, itu banyak banget beasiswa yang bisa kamu coba gitu. Nah, tapi sebenarnya itu lebih ke reguler sih. Kalau KKI setahu aku tuh cuma 1 beasiswa dari UI. Tapi kebanyakan beasiswa lain tuh nggak nanggung buat anak KKI. Ya, yang penting diterima dulu kan. Ya, ini diterima dulu, apalagi kalau reguler. Itu banyak banget lah. Iya, ini mungkin kalau beasiswa ngomongnya ke financial lagi ya, Kak. Oh iya, betul. Banyak orang-orang tuh nanya gitu ke aku kayak, "Oh, kamu di FKUI mandiri masuknya?" Iya, masuk bayarnya berapa ratus juta gitu. Ya. Ini sebenarnya ada juga pertanyaan nih, UKT-nya berapa sih Kak gitu, apalagi diterimanya SIMAK gitu, gitu. Apa beda apa enggak gitu sama yang diterima SNBT, apa sama yang kalau KKI jelas beda ya, teman-teman ada di ininya. Gimana? Jadi pertama kalau misalkan kamu masuk SIMAK reguler tuh nggak ada uang pangkal, yang reguler ya, bukan yang KKI atau paralel. Nah, jadi buat biaya UKT-nya kalau nggak salah dulu ada namanya BOPP ya Kak, dibagi 2 kategori gitu buat UKT-nya, tapi sekarang digabung. Kalau nggak salah sekarang semuanya BOPB ya. Itu dari 0 ya, nggak tahu ya, 500 ya. Berapa, aku lupa, pokoknya pas zaman aku tuh range-nya dari 500 sampai 30 juta. Jadi ya gabungan BOPB dan BOPP itu range-nya sebanyak itu. Gitu. Nanti diminta berkas-berkas. Iya, nanti diminta berkas-berkas, kamu bisa ngurus lah mau ngajuinnya berapa, nanti bakal di ACC dari fakultasnya. FYI aku nggak ngasih angka sih, tapi aku lebih murah di FKUI dibanding di FKUPN. Padahal FKUPN-nya SNBT, maksudnya SBMPTN. Tapi FKUI-nya di SIMAK reguler, itu lebih murah dapatnya. Menarik ya. Memang itulah kenapa FKUI juga ya banyak banget yang kepengen gitu, yang kepengen daftar gitu-gitu untuk bisa kuliah di FKUI-nya. Dan ini Kak, di FKUI itu alumninya benar-benar concern gitu. Jadi jangan sampai ada mahasiswa yang berhenti kuliah karena masalah dana. Jadi dari alumni suka ada beasiswa juga, atau mungkin kalau misalkan ada yang kehambat ditanyain gitu, kamu masalahnya apa? Bakal masalah finansial atau masalah sosial atau masalah keluarga gitu. Tapi ada tuh yang ini ada yang bilang juga ya, di anak FKUI itu banyak yang stres gitu-gitu. Stres literally, maksudnya kelihatan stres, atau kita mungkin secara fisik gak kelihatan sehat, atau kita nggak tahu deh. Itu benar nggak kayak gitu atau gimana? Atau sebenarnya SKD-kan pakai ada SKD itu untuk menutupi? Sebenarnya balik lagi ke orangnya. Sebenarnya ada 2 faktor sih Kak. Either karena emang banyak, atau yang kedua karena lebih aware aja. Jadi kita dari semester 1 tuh udah ada namanya modul HPKB, pokoknya tentang well-being. Jadi gimana sih kita bisa jadi seseorang dengan well-being yang baik gitu, cara manajemen stres, cara manajemen waktu tidur dan lain-lain, olahraga, gizi gitu. Jadi itu satu, kita bener-bener udah aware dari awal, kayak bahkan dari Mabim sih Kak, kayak kita diajarin, diajarin kayak mental health itu apa, terus coping system yang baik itu apa gitu kan. Dari
dari materinya kita bener-bener udah dipupuk lah. Dan dari sistemnya sendiri tuh sebenarnya di FKUI itu udah bagus banget sistemnya, bahkan aku ngerasain lebih bagus dari UPN. Mohon maaf UPN, tapi mungkin karena lebih ada waktu buat mengembangkan ya Kak. Ya, betul, jadi betul. Kita tuh ada namanya support system buat mahasiswanya dari tingkatan angkatan, terus sampai tingkatan dosen pembimbing akademik ya Kak, sampai naik gitu ke arah fakultas. Jadi kalau misalkan teman, bukan masalah finansial doang, kalau emang ternyata dia stres gitu, atau emang ada masalah psikologi atau emang ya nanti bakal diarahin gitu buat konsul, buat apa gitu. Jadi jangan sampai ya kehenti gara-gara masalah mental health. Jadi memang kalau dibilang capek tadi ada yang capek, dibilang stres ya pasti ada stresnya. Tapi di dukungan penuhnya dari kampus bahkan terutama sama dari teman-teman juga ya, teman-teman seangkatan juga ini ya. Itu sih. Ini dibilang ada bantuan dari sesama mahasiswa atau kampus, berarti tadi ya secara mental, belajar bareng-bareng juga. Belajar kalau di FK itu UPN ataupun UI dia biasanya kan karena kita bener-bener persaudaraan gitu ya Kak, sama sejawat. Jadi kita ada sistem pendidikan, seksi pendidikan gitu yang aku kira itu lumayan unik buat FK, karena aku baru tahu kalau fakultas lain tuh nggak ada gitu. Kayaknya nggak ada sih. Iya kan, jadi seksi pendidikan tuh kayak istilahnya ada ketua kelasnya, ada yang bertanggung jawab buat ngontak dosennya, bertanggung jawab buat ringkasan materi, bertanggung jawab buat ngerekapin jadwal gitu kan. Jadi itu benar-benar ngebantu sih dalam sistem pembelajaran di FK. Jadi benar-benar ya saling bantunya itu. Jadi dari murid untuk murid. Dari siswa mahasiswa. Iya, dari mahasiswa. Bentar, satu pertanyaan lagi. Di FK itu manggil dosennya dok juga apa? Oh iya, dokter sih. Dokter juga ya, benar kan? Prof. Kalau prof ya sama, di kampus lain juga sama. Kalau dok iya. Mungkin awalnya agak-agak enak ya. Iya. Dok tuh kayak ya bukan dokter gitu, bukan dokter, tapi lama-lama kebiasaan. Malah sekarang tuh aku kalau manggil yang dari nurse atau dari farmasi itu malah kebiasaan dok manggil gitu. Dok kalau gitu. manggil Pak atau Bu malah nggak enak. Iya. Jadi kebalikan. Jadi karena dosennya kebanyakan dokter, manggilnya juga dok juga gitu. Oke, nah ini nih biar sambil kita kumpulin. Tadi ada lupa deh kayaknya yang perlu yang katanya Nuha pengen jelasin pas semi gap year tadi. Oh iya. Semi gap year kan belajarnya karena di UPN udah full tuh belajar kan. Iya, udah ini, tapi ternyata ya udah fight lagi dah sekali lagi deh gitu. Itu belajarnya gimana katanya? Oke, jadi aku tuh baru kepikiran mau ngulang SIMAK itu pas di FKUPN semester 1 akhir lah. Dan itu yang bener-bener kuliahnya full offline. Jadi setiap hari tuh selalu pulang jam 7 malam lah, terus ngerjain tugas sampai jam 10. Nah, akhirnya aku ngeagendain buat belajar SIMAK atau UTBK-nya tuh ya udah cuman ada waktu Jumat malam atau enggak Sabtu gitu. Dan itu aku belajarnya dari mana? Ya aku cari source sendiri. Contohnya aku masih pakai Bougainville yang dari Lavender itu bahkan sampai di UPN gitu Kak. Jadi aku latihan soalnya dari situ mau nggak mau gitu. Dari Bougainville. Iya, itu ngebantu sih karena soal-soalnya kan bener-bener yang SIMAK gitu SIMAK, ya.